Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa kasih pemeliharaan Tuhan yang akan senantiasa menjaga kita dan membantu kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih Bapa. Sekalipun kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang membuat kita jatuh ke bawah, tapi ingatlah bahwa Tuhan kita pun sudah pernah jatuh ke bawah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 105. Kidung Jemaat 105 ya anak kecil. Kidung Jemaat 105 anak kecil bait pertama dan yang kedua. Ya Tuhan yang baik yang memelihara kehidupan kami sejak Tuhan lahir sampai Tuhan naik. Kami percaya bahwa hari ini juga kami mau dipelihara sama Tuhan. Dan biarlah kami layaknya seorang anak yang datang ke pangkuan Tuhan, belajar berserah penuh kepada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara bersama-sama kita buka Kejadian 31, Kejadian 31 ayat 51 sampai 55. Kejadian 31 ayat 51 sampai 55. Kejadian 31 ayat 51 sampai 55 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau. Dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu ini dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya, serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Bapak Ibu Saudara, dalam satu kapal nggak bisa ada dua nahkoda. Ini biasa ungkapan yang diberikan kepada rumah tangga yang baru nikah, terus tinggal bersama dengan keluarga mertuanya atau orang tuanya. Atau dalam bahasa lain, dalam satu gunung nggak boleh ada dua harimau. Hubungan antara mertua dan mantu ini adalah relasi yang bisa dibilang susah-susah gampang gitu ya. Di satu sisi sebenarnya gampang kalau sama-sama mau rendah hati gitu. Dan kita sama-sama punya batasan dan tahu batasan itu, baik kita yang senior maupun yang junior. Tetapi akan jadi susah ketika kita tidak menyadari perubahan hidup kita dan tetap melakukan apa yang kita biasa lakukan di kehidupan kita sebelumnya. Zaman saya dulu waktu tinggal sama orang tua saya, zaman saya dulu kalau ini dulu waktu belum ada kamu. Kalau kita hanya sibuk pakai zaman dulu, kita akan sibuk bertengkar. Dan banyak mertua sama mantu yang nggak pernah akur gitu ya, bahkan sampai di akhir hayatnya. Tapi juga ada banyak mertua dan mantu yang akur seumur hidupnya. Karena apa? Sama-sama tahu batasan.
Nah, Bapak Saudara, ini juga yang terjadi dalam kehidupan Laban dan Yakub. Ini dua-duanya sama-sama di akhir ceritanya saling, mereka sebenarnya udah gak suka satu sama lain. Laban, mertua yang serakah sekali, yang memanfaatkan mantunya, diperas habis-habisan, walaupun mantunya dibilang saya mau sama anak bapak yang ini, kemudian ditipu lah apa segala macam, dipekerjakan sampai 7, 14, 20 tahun nonstop. Tapi begitu juga Yakub juga nggak kalah, dia mantu yang licik juga gitu. Dia kerjain, dia pakai tadi dombanya, dia kasih domba-domba yang jelek, habis itu diakal gimana supaya si domba-dombanya dapat domba yang bagus, dipindahin kandangnya, dikasih apa supaya akhirnya si domba jantan dan betina ketemu terus melahirkan anak-anak domba yang bagus. Jadi sama-sama licik, sama-sama penipu, sama-sama nggak tahu batasan. Sampai akhirnya mereka capek sendiri, kejar-kejaran. Udahlah, akhirnya mereka bikin tugu. Pokoknya udah nih titik, semua yang jadi istri, anak, dan ternak yang kamu punya sekarang itu punyamu. Kamu gak boleh ngelewatin ini lagi, ngelicikin aku lagi, kata Laban. Begitu juga kata Yakub, Bapak juga, ya ini batasan, saya juga gak akan kesana, gak akan lagi ganggu hidup Bapak, dan ini batasan saya. Jadi harus punya batasan. Sayang sekali setelah bertahun-tahun baru mereka buat aturan itu, baru menyepakati. Nah, Bapak Saudara, hidup sebagai mantu dan mertua juga harus punya kesepakatan. Mungkin gak selalu kesepakatan yang bisa kita omongin ya, tetapi kita harus sama-sama menyadari aja kok. Kalau saya tahu saya adalah seorang mertua, anak saya sudah menikah, sudahlah, itu udah bagian kehidupan dia. Cara mereka berkeluarga, cara mereka ngambil keputusan, itu harus sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Bukan lagi ngikut tanya saya lagi, tanya orang tuanya, tanya mertuanya lagi, nggak usah. Kita hanya boleh ngomong kalau mantu kita nanya. Kalau enggak, jangan. Begitu juga dengan mantu, kita harus tahu batasan juga. Kalau kita masih numpang di hidup orang tua, kita tahu, nah harusnya memang kita jangan hidup sama mertua gitu ya, kecuali mertuanya udah tinggal sebatang kara sakit, nah itu mau nggak mau gitu. Tapi ketika ada berkat, ada rezeki, orang tua juga masih sehat, kita bisa tinggal di tempat lain, ya kita pergi di tempat lain gitu. Toh di dalam janji pernikahan gitu kan, laki-laki bersama pergi dari orang tuanya bersatu dengan istrinya gitu kan. Jadi pergi, meninggalkan gitu, nggak bisa bareng-bareng, kecuali tadi udah sakit sebatang kara, ya udah itu jadi tanggung jawab kita. Tapi selama masih kuat, masih hidup, kasih batasan. Nah, kalau misalnya keadaannya nggak memungkinkan ya, tadi sama-sama tahu mana wilayah-wilayah yang boleh saya langkahi, mana yang enggak. Sebagai mertua kita harus lebih berbesar hati lah. Untuk yang muda berbahasa, untuk mengalah sama yang tua rasanya memang lebih mudah dilakukan, tapi itu bukan berlandaskan kasih. Di mana-mana yang lebih senior yang harusnya mengalah. Sama seperti Tuhan yang adalah Allah yang dibuat derajatnya jauh lebih tinggi dari manusia, memilih ke bawah. Nah, kan kita yang muda, kita yang dikasih, ketika kita diberi punya mertua yang baik, kita juga harus hargai. Kalau kita punya mertua yang buruk, ya kita juga harus belajar sabar. Begitu juga kita yang punya mantu. Kalau mantu baik, puji Tuhan, tapi kalau mantunya buruk, ya kita juga harus sabar, berproses. Dan kita harus tadi punya kesepakatan, menyadari batasan-batasan, jangan melewati batasan yang seharusnya tidak kita lewati. Tuhan mampukan kita hari ini berelasi dengan orang-orang yang kita kasih di sekitar kita. Selamat menjadi mertua yang baik, menjadi mantu yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami belajar dari Laban dan Yakub, sama-sama mertua dan mantu yang tidak sempurna. Lemahnya banyak, salahnya banyak, egois, pembohong. Tetapi di akhir hidup mereka belajar untuk bersepakat. Semoga dalam kehidupan keluarga kami juga bersepakat, bagi kami yang sudah berumah tangga, atau bagi kami yang belum, kami juga belajar untuk melihat bahwa kehidupan rumah tangga juga menjadi cara kami mengasihi Tuhan, dan ada hal-hal yang harus diperhatikan, tidak boleh dilewati. Tuhan, biarlah kehidupan rumah tangga, seluruh jemaat, dan juga seluruh orang yang mendengarkan Genta Sabda ini, boleh Tuhan berkati dan Tuhan limpahkan segala yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.